Shalom Bapak Ibu Saudara, mari kita ngomongin firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, kami akan ngobrol tentang firman-Mu. Bimbing kami ya Roh Kudus, agar kami bukan saja ngobrol tentang firman-Mu, tetapi kami menjadi pelaku yang setia. Dalam nama Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Hari ini kita ngopi dari Yohanes 6 ayat 39 sampai 40. Dan inilah kehendak Dia yang mengutus aku, yaitu supaya aku tidak kehilangan seorang pun dari mereka yang telah diberikannya kepadaku, tetapi supaya aku membangkitkan mereka pada akhir zaman. Karena kehendak Bapa-Ku ialah supaya setiap orang yang memandang kepada Anak dan percaya kepadanya beroleh hidup kekal, dan aku akan membangkitkan mereka pada akhir zaman. Judul renungan hari ini, kehendak Allah untuk memulihkan kita. Hari ini kita diundang untuk merenungkan tujuan kedatangan Kristus, yaitu untuk mencari, menyelamatkan, dan memulihkan mereka yang terhilang. Yohanes 6 ayat 39 sampai 40 mengingatkan kita akan kehendak Allah yang tidak tergoyahkan, yaitu bahwa tidak ada seorang pun yang dipercayakan kepada Yesus akan terhilang, dan bahwa Ia menawarkan hidup kekal bagi mereka yang percaya. Janji itu selaras dengan pesan dari orang Samaria yang baik hati di dalam Lukas 10 ayat 30 sampai 37, yang mencontohkan apa artinya bertindak sesuai dengan kehendak Bapa, dengan melihat, menghentikan, dan melayani mereka yang terluka. Dalam Yohanes 6 ini, Yesus mengajarkan tentang identitasnya sebagai roti hidup. Orang yang datang kepadanya untuk mencari tanda-tanda, tetapi Ia mengarahkan mereka kepada sesuatu yang lebih besar, yaitu kehendak Bapa, yang bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan duniawi, tetapi juga memberikan hidup yang kekal. Misinya bukan hanya untuk memanggil mereka yang terhilang, tetapi juga untuk memelihara mereka, menyembuhkan mereka, dan membangkitkan mereka. Yesus mengajarkan bahwa mengasihi sesama lebih dari sekedar perasaan. Itu adalah cerminan belas kasih dalam tindakan. Ketika orang lain melewati orang yang luka itu, orang Samaria itu mengambil tindakan untuk merawat, untuk memelihara, seperti menyingkapkan, demikianlah hati Allah. Beberapa poin yang dapat kita pelajari dari bagian firman Tuhan ini ialah bahwa Allah tidak mengabaikan orang yang patah hati. Sama seperti orang Samaria itu tidak mengabaikan orang yang dipukuli sampai setengah mati, Yesus tidak mengabaikan kita. Kehendaknya adalah tidak kehilangan seorang pun dari mereka yang dipercayakan kepadanya. Ia memperhatikan setiap hati yang patah, setiap jiwa yang terluka. Pertolongan dan pemeliharaan orang Samaria itu adalah gambaran akan belas kasihan Kristus kepada kita. Yang kedua, Kristus membalut luka-luka kita dan menanggung biayanya. Orang Samaria itu membersihkan dan membalut luka orang yang dipukuli itu dan membayar biaya perawatannya. Yesus dengan cara yang lebih besar membayar harga untuk kesembuhan kita melalui darahnya di kayu salib. Bayangkan seseorang yang mau ambil bagian untuk merawat orang yang terluka, orang yang tidak dia kenal, di jalan raya yang berbahaya, dan merawat mereka tanpa meminta imbalan. Begitulah cara Yesus menolong dan memelihara kita, serta memulihkan kita, menebus kita dari dosa-dosa. Yang ketiga, kehendak Allah adalah pemulihan dan kebangkitan. Kehendak Allah bukan hanya untuk menyelamatkan kita dalam hidup ini, tetapi juga membangkitkan kita pada akhir zaman. Orang Samaria itu memberikan perawatan sementara, tetapi Kristus memberikan hidup yang kekal. Janji ini meyakinkan kita bahwa kisah kita tidak berakhir begitu saja.
Kehendak Allah adalah memulihkan kita sepenuhnya, tubuh, jiwa, dan roh. Mari kita mengevaluasi diri, apakah pada saat kita hidup di dunia ini, kita hidup mencerminkan kasih Kristus kepada orang lain yang membutuhkan, atau apakah kita hanya sekedar lewat? Apakah kita percaya akan pemulihan yang dilakukan oleh Yesus? Sudahkah saudara meletakkan luka-luka saudara di tangannya? Percaya pada kuasanya untuk menyembuhkan dan membangkitkan saudara? Apakah saudara menyelaraskan keinginan dengan keinginan Yesus? Sama seperti Yesus menjalani kehendak Bapa dengan menyelamatkan kita, kita dipanggil untuk melakukan hal yang sama, mengasihi, mengangkat, dan menuntun orang lain kepada harapan di dalam Yesus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas kehendak-Mu yang sempurna untuk menyelamatkan dan memulihkan kami melalui Yesus. Kami bersyukur bahwa Engkau melihat kami dalam kehancuran kami dan tidak mengabaikan kami. Di dalam hidup kami ini, perbaharuilah hati kami untuk lebih percaya padamu dan percaya akan kehidupan kekal yang Engkau sediakan. Tolonglah kami untuk menjalani belas kasih-Mu, seperti yang dilakukan oleh orang Samaria yang baik hati, supaya kami hidup mencerminkan kasih-Mu di dunia ini. Kiranya kami terus dikuatkan untuk dapat percaya kepadamu, untuk membalut luka-luka kami, memulihkan kami, mengangkat beban kami, dan membangkitkan kami ke dalam kehidupan yang baru, baik sekarang maupun selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.